Halo, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adria Gregorius dengan NIM 241011026. Prodi PKK 1 semester 1, Makul Ilmu Sosial Dasar. Baiklah, di pertemuan yang ke-16 ini saya akan membahas mengenai masalah sosial dengan solusinya. Baiklah, masalah sosial merupakan isu yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Masalah ini sering kali muncul karena ketidakadilan, ketidakmerataan, dan konflik dalam struktur sosial. Dalam konteks yang luas, masalah sosial tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas masyarakat yang menciptakan ketegangan antara kelompok yang berbeda. Baiklah, saya akan membaca contoh masalah sosial. Nah, ada beberapa contoh dari masalah sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional. Banyak individu dan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang mengakibatkan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kemiskinan seringkali berputar dalam siklus yang sulit untuk diputus, di mana generasi berikutnya terjebak dalam kondisi yang sama. Yang kedua ada pengangguran. Tingginya angkatan pengangguran menjadi salah satu tantangan utama di banyak negara. Faktor-faktor ini kurangnya keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja, perubahan teknologi, dan kebijakan ekonomi yang tidak mendukung dapat menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, pengangguran tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial. Yang ketiga, ada diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial adalah masalah yang terus berlangsung di berbagai masyarakat. Perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok terutama dapat menciptakan ketidakpuasan dan konflik serta menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Yang keempat ada kekerasan. Kekerasan dalam berbagai hak, termaksud kekerasan dalam rumah tangga dan kesejahteraan, menjadi masalah serius yang mempengaruhi banyak komunitas. Hal ini tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Yang kelima ada akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan. Banyak masyarakat terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Ketidakmerataan ini dapat memperburuk masalah sosial lainnya seperti kemiskinan dan pengangguran. Nah, ada pula solusi masalah sosial. Yang pertama ada pendidikan yang berkualitas. Nah, pendidikan adalah kunci untuk mengatasi banyak masalah sosial. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidik, masyarakat dapat memperdayakan individu untuk mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Program beasiswa, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kurikulum yang relevan dapat membantu menciptakan generasi yang terdidik dan berdaya saing. Yang kedua, pemberdaya ekonomi. Untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, penting untuk mendorong pembangunan usaha kecil dan menengah seperti UKM. Pemerintah dan lembaga swasta dapat memberikan dukungan melalui pelatihan bisnis, akses ke modal, dan pemasaran produk. Dengan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Yang ketiga ada kebijakan publik dan
inklusif. Kebijakan pemerintah harus dirancang untuk menjadi keadilan dan kesetaraan. Ini termaksud memberikan pelindungan hukum bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan memastikan bahwa program sosial menjangkau semua lapisan masyarakat. Transparansi dalam pengambilan keputusan juga penting untuk membangun kepercayaan. Yang keempat ada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan kesadaran sosial melalui kampanye informasi dan pendidikan dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengatasi masalah yang ada. Program-program komunitas yang melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan tindakan kolektif dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Yang kelima ada penguatan jaringan sosial. Membangun dan memperkuat jaringan dukungan sosial di antara anggota masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah sosial. Ini termaksud membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang saling membantu, berbagi daya, dan memberikan dukungan emosional. Ketika individu merasa didukung, mereka lebih mungkin untuk mengambil langkah positif dalam hidup mereka. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya bahas tadi, masalah sosial adalah tantangan yang kompleks dan saling terkait, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dengan memperdepankan pendidikan, memperdaya ekonomi, kebijakan yang adil, kesadaran sosial, dan penguatan jaringan komunitas. Nah, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan melalui upaya bersama. Diharapkan kita dapat meminimalisir masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua anggota masyarakat. Nah, sekian pembahasan dari materi pertemuan 16. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.